Apa yang terjadi di Iran hari ini bukan kejutan. Ini bukan kegagalan mendadak. Ini bukan kesalahan teknis. Iran hari ini adalah hasil logis dari sebuah ideologi negara yang sejak awal mengklaim dirinya paling benar, paling bermoral, dan paling sempurna. Dan disinilah masalahnya. Setiap ideologi politik yang mengklaim kesempurnaan, terutama yang bersandar pada dogma agama, selalu runtuh dengan pola yang hampir identik. Iran bukan pengecualian. Iran hanyalah contoh paling telanjang. Video ini tidak akan mengulang kemarahan. Video ini akan membedah tahap demi tahap kehancuran ideologi tersebut, dari euforia ke represi hingga kehilangan generasi, sebagai konsekuensi dari keangkuhan dari sebuah bangsa yang menjadikan bahkan menciptakan tafsir-tafsir agama, lalu menjadikannya doktrin dan dogma atas nama kesalehan untuk menguasai rakyatnya sendiri dan bangsa lain yang berbeda faham. Apa yang terjadi di Iran hari ini bukan kejutan. Ini bukan kegagalan mendadak. Ini bukan kesalahan teknis. Iran hari ini adalah hasil logis dari sebuah ideologi negara yang sejak awal mengklaim dirinya paling benar, paling bermoral, dan paling sempurna. Dan disinilah masalahnya. Setiap ideologi politik yang mengklaim kesempurnaan, terutama yang bersandar pada dogma agama, selalu runtuh dengan pola yang hampir identik. Iran bukan pengecualian. Iran hanyalah contoh paling telanjang. Video ini tidak akan mengulang kemarahan. Video ini akan membedah tahap demi tahap kehancuran ideologi tersebut, dari euforia ke represi hingga kehilangan generasi, sebagai konsekuensi dari keangkuhan dari sebuah bangsa yang menjadikan bahkan menciptakan tafsir-tafsir agama, lalu menjadikannya doktrin dan dogma atas nama kesalehan untuk menguasai rakyatnya sendiri dan bangsa lain yang berbeda faham. Death to the Shah! Long living! Long live Khomeini! We will achieve victory! Our revolution Will triumph! Allahu Akbar! March bar Shah! Azadi! Istiqlal! Cumhuriyet Islami! Cumhuriyet Islami! Freedom! Independence! Independence! Islamic Republic! Setiap ideologi dogmatis yang menjadikan agama sebagai tameng selalu lahir dengan keyakinan yang sama. Kami berbeda. Kami lebih bermoral. Kami lebih suci dan mulia. Kamilah pemilik dunia dan akhirat. Di Iran pasca 1979, revolusi tidak sekadar menjatuhkan Syah. Ia melahirkan kepercayaan kolektif bahwa hukum Tuhan lebih adil dari hukum manusia. Ulama lebih bersih, paling benar dan mulia dari politisi, membungkus hayalan moralitas demi menggantikan demokrasi. Ini fase paling berbahaya, karena terlihat paling indah. Pada tahap ini, kritik dianggap tidak perlu dan tabu. Oposisi dianggap belum paham, bahkan dipandang sebagai musuh agama. Demokrasi dianggap produk budaya asing yang merusak akhlak manusia. Iran percaya bahwa iman cukup untuk mengelola negara. Masalahnya, iman dan dogma agama tidak dirancang untuk mengelola inflasi, merancang kebijakan industri, atau menyeimbangkan kepentingan sosial.
Di fase ini, kepercayaan dan keyakinan semu menggantikan rasionalitas. Dan itu semua selalu menjadi awal kejatuhannya. Setelah euforia, ideologi dogmatis masuk ke fase berikutnya adalah monopoli kebenaran. Di Iran, ini diwujudkan lewat konsep wilayat al-faqih. Artinya sederhana tapi fatal. Kedaulatan rakyat tunduk pada tafsir-tafsir ulama. Tafsir-tafsir yang diciptakan demi membelenggu hak dan kebebasan manusia. Tafsir-tafsir yang sengaja dilahirkan untuk kepentingan politik, melanggengkan kekuasaan yang dikemas sebagai perintah ilahi. Sejak titik ini, tidak semua suara setara, tidak semua pilihan sah, tidak semua warga benar-benar manusia, dan tidak ada hak asasi sebagai manusia dan kemanusiaan. Pemilu memang masih ada, tapi disaring dan dikontrol. Parlemen memang masih ada, tapi dibatasi dan dikekang. Konstitusi memang ada, tapi didasari atas tafsir agama tanpa celah bagi kebebasan dan kemanusiaan. Disinilah negara berhenti menjadi arena kompromi. Negara berubah menjadi alat penegakan kebenaran tunggal. Segalanya disetting seolah bersistem kekuasaan modern, padahal melangkah di era jahiliyah. Masalahnya sederhana. Siapapun yang memonopoli kebenaran akan memonopoli kekuasaan. Dan siapapun yang memonopoli kekuasaan pasti akan takut kehilangan kekuasaan. We work from morning till night, but there are no customers. What should we do with this situation? Setelah kekuasaan terkonsolidasi, realitas mulai berbicara. Janji keadilan tidak sejalan dengan kesejahteraan. Janji moral tidak sejalan dengan hasil ekonomi. Janji kesalehan tidak sejalan dengan kualitas hidup. Di Iran, negara Islami tapi korupsi tetap ada dan merajalela. Negara bermoral tapi perilaku dan akhlak memprihatinkan. Negara maju tapi pengangguran tinggi. Negara adil tapi ketimpangan melebar. Disinilah dogma agama yang super mulia mulai berbenturan dengan fakta. Masalah utama ideologi dogmatis adalah ini. Ideologi dogmatis ini tidak punya mekanisme mengakui kesalahan, selalu benar dan memang harus selalu benar. Karena jika mengakui gagal, berarti mempertanyakan dan meragukan ideologi negara, mempertanyakan tafsir dan meragukan kemuliaan ulama, mempertanyakan legitimasi dan meragukan keberadaan negara. Maka solusinya bukan koreksi kebijakan, melainkan mencari kambing hitam, barat, sanksi, konspirasi, musuh imajiner. Negara mulai hidup dari narasi ancaman, bukan dari solusi nyata. Negara mulai digerakkan dengan gaya anarki, bukan dari kompromi nyata. جویان چکس در سعیدتون درن و بدنتر بدن فاتنتر ایساق ابجال نفوی هنجار آتیشتابن Farsi News Broadcast. Vem ve ilk telun Hansır Berlinada.
Television broadcast political figure speaking passionately with crowd cheers and dramatic music. Street sounds, Farsi chatter, traffic, vendor. دخيتون سوات زيانوي أغاز سوات أخوي داق أو زعد من تشجون خاب هتزه إذا خاص سنة بين كان حق قرآن كده آقا چه زور دهی هم دشرم Madam, your attire is not appropriate. I believe I am dressed according to regulations. Your scarf needs to be adjusted properly. Yes, of course. خانوم حجابت رو درست کن. ببخشید آقا. الان. برسه مگر بود ساعت شو ساینده. الان قاسم. پستانی صبح. Where is your hijab? It should cover all of your hair. I am dressed appropriately according to the law. Please adjust your headscarf. It is adjusted correctly. It needs to cover more of your hair. This is a warning. Madam, your hijab is not appropriate. I believe it is acceptable. Ketika realitas tak bisa lagi disangkal, ideologi dogmatis selalu mengambil jalan yang sama, kekerasan simbolik dan fisik. Di Iran, moral dipaksakan, tubuh perempuan dikontrol, pikiran dikriminalisasi. Polisi moral bukan tanda negara kuat, ia tanda negara kehabisan argumen. Setiap rezim dogmatis akhirnya mengganti legitimasi dengan ketakutan. Karena iman yang dipaksa oleh hukum bukan iman, melainkan kepatuhan kosong. Di titik ini, agama berhenti menjadi spiritual dan berubah menjadi trauma sosial. Dan ironisnya, semakin keras negara memaksakan moral, semakin jauh masyarakat dari iman itu sendiri. عمل عمتس إنيتيون يسوس ويجي عن تفاصيل دوانيجا مثل صودس ميسون دتاس وصاص فهم دعوة Inilah fase paling fatal. Bukan kudeta, bukan revolusi, bukan sanksi. Tapi negara kehilangan generasi. Generasi muda Iran tidak percaya negara, tidak percaya agama, tidak percaya masa depan. Mereka mungkin masih beragama secara budaya, tetapi tidak lagi menganggap negara sebagai representasi moral. Akibatnya, brain drain masif, apatisme politik, dan pembangkangan kultural. Negara masih berdiri, tetapi legitimasi sudah bocor dari dalam. Dan ini selalu menjadi titik tanpa kembali.
مردم خسته هستند اما ما ادامه میدهیم. Iran hari ini belum runtuh secara formal, tetapi secara ideologis ia sudah retak. Negara berbasis dogma agama tidak runtuh karena rakyat jahat. Ia runtuh karena menutup kritik, membenci koreksi, dan menganggap diri sempurna. Pelajaran terpenting dari Iran bukan soal Islam. Ini soal tafsir yang dibangun dengan kelicikan. Ini soal agama yang dijadikan alat memanipulasi dogma, dan ini soal kekuasaan tanpa koreksi. Demokrasi bukan sistem sempurna, tetapi demokrasi satu-satunya sistem yang mengakui satu hal penting. Manusia bisa salah, manusia butuh koreksi, dan manusia butuh keseimbangan dalam kehidupannya. Dan selama negara masih mengizinkan koreksi, negara masih memiliki masa depan. Iran hari ini adalah peringatan keras. Ketika ideologi mengklaim diri paling suci, yang pertama mati adalah akal sehat, yang kedua mati adalah kepercayaan, dan yang terakhir mati adalah masa depan dari negara itu sendiri. اگر طبق قانون خالص نمی‌خواست ادون های